Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film epic berjudul Max Steel yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang tanpa disadari ternyata memiliki kekuatan super. Pemuda itu juga berteman dengan makhluk luar angkasa yang dapat mengikat ke dirinya sehingga menciptakan sosok yang tak terduga. Lalu, bagaimana keseruan petualangan mereka? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang remaja bernama Max McGrath yang baru saja pindah ke rumah barunya bersama sang ibu bernama Molly. Mereka pindah ke kota Copper Canyon di mana Max dilahirkan dan tempat ayahnya yang bernama Jim McGrath meninggal akibat badai pentil muter. Usut punya usut, ternyata sebelumnya mereka sering sekali pindah rumah, bahkan ini sudah ke-8 kalinya. Lalu, di malam harinya, saat Max sedang menonton TV, ia menyadari kalau layar TV-nya bergerak mengikuti gerakan tangannya. Namun, Max tidak mempedulikannya karena mengira itu hanya salah penglihatan saja. Di pagi harinya, Max kemudian bersiap untuk ke sekolah barunya menggunakan sepeda. Saat Max hampir sampai di sekolah, ia tertabrak oleh mobil murid lain yang bernama Sofia. Melihat sepeda Max rusak, Sofia pun berjanji ke Max akan memperbaiki sepedanya setelah sepulang sekolah nanti. Max kemudian masuk ke kelasnya di mana gurunya mengenali Max sebagai putra dari Jim McGrath. Singkatnya, saat selesai kelas, Max melihat di medding yang bertuliskan bela sungkawa atas kematian Jim McGrath. Hal itu membuat Max sadar kalau hampir semua orang di kota itu lebih mengenal jauh tentang ayahnya dibandingkan dirinya. Karena sang ibu selalu mengelak setiap ditanya tentang kematian sang ayah. Sepulang sekolah, Max lalu diajak Sofia ke rumahnya untuk memperbaiki sepeda Max. Sofia yang sehari-hari di bengkel pun dengan mudah memperbaiki sepeda Max, dan dari situlah keduanya mulai dekat. See you around, Max McGrath. Sesampainya di rumah, Max mendapati rekan kerja ayahnya yaitu Miles sedang bertamu dan ingin bergabung untuk makan malam bersama. Saat mereka sedang makan malam, Miles mengatakan kalau ia sekarang bekerja di Entech dan mengelolanya. Miles juga mengungkapkan kalau ia bersama Jim saat di malam kecelakaan Jim terjadi, dan Miles berusaha menyelamatkannya meskipun hasilnya nihil. This facility is nothing like it was with Vision, your father, and Sementara itu, di fasilitas Entech, sebuah subjek di dalam air tiba-tiba bersinar. Melihat hal itu, kedua ilmuwan pun mengeceknya dan pada saat itulah air mulai menyembur ke udara serta membentuk jaring-jaring yang menyerupai struktur kimia. Ternyata, subjek di dalam air itu merupakan robot drone yang disebut dengan Steel. Dan saat salah satu ilmuwan mencoba untuk menyentuh jaringan air itu, tiba-tiba terjadi kebocoran sehingga beberapa petugas keamanan harus dikerahkan. Tak lama kemudian, tim bersenjata lengkap tiba dan berusaha untuk menahan Steel yang terbang agar tidak kabur. Namun robot kecil itu terbang dengan sangat lincah dan kabur lewat atap. Kita kembali lagi ke Max, di mana Max menjadi emosional setelah mendengar cerita Miles tentang ayahnya. Bersamaan dengan itu, listrik tiba-tiba padam. Jadi Max pun pergi ke ruang bawah tanah untuk menyalakan kembali arus listriknya. Lalu,
saat Max mau kembali ke meja makan, ia tidak sengaja mendengar percakapan ibunya dengan Miles yang memberitahu kalau Max belum begitu siap untuk mendengar cerita yang sebenarnya tentang kematian Jim. Setelah Miles pergi, Max langsung menyelidiki peristiwa tentang kematian ayahnya di internet. Tetapi saat Max sedang menonton video di internet, tiba-tiba komputernya mati. Alhasil Max pun kesal dan mencoba menyalakannya kembali. Namun, tangan Max malah mengeluarkan energi biru yang bersinar. Dari situlah Max sadar kalau dirinya memiliki sebuah kekuatan. Alhasil di keesokan harinya, Max pun pergi ke hutan untuk melatih kekuatannya yang ia miliki. Max lalu berlatih mengendalikan kemampuannya itu dan kemudian menggunakannya untuk menyalakan barang-barang elektronik yang sudah rusak. Lalu saat di kantin sekolah, Sofia mendekati Max dan mengajaknya ketemu besok sore. Ajakan Sofia pun membuat Max gugup dan tak sengaja kekuatannya itu merusak mesin otomatis yang mengeluarkan beberapa minuman. Singkat cerita, saat kembali ke rumah, Max mencari tahu tentang kekuatannya di internet. Tak lupa ia juga menggunakan sarung tangan karet agar kekuatannya tak menyebabkan gangguan listrik lagi. Tapi dalam upayanya itu, Max tak menemukan apapun. Max lalu menemui ibunya dan bertanya tentang ayahnya, karena ia merasa orang-orang di kota ini lebih tahu tentang Jim dibandingkan Max yang merupakan anaknya sendiri. Jadi Molly pun menjawab kalau kehidupan ayah Max itu sangat rumit. Maka dari itu, Molly akan menceritakan semuanya di saat Max sudah siap. Lalu saat keduanya sedang mengobrol, sebuah entitas tak dikenal muncul di wilayah rumah mereka dan mendeteksi kekuatan milik Max. Di keesokan harinya, Max kemudian menepati janjinya untuk menemui Sofia. Ternyata tujuan Sofia mendekati Max karena Max di sekolah terlihat introvert dan tak bergaul dengan murid lain. Oleh karena itu, Sofia ingin menjadi teman dekat Max dan berencana mengajaknya keliling kota. Sofia lalu menyodorkan HP-nya ke Max untuk meminta nomor WA-nya. Namun, karena takut kekuatannya akan merusak HP Sofia, Max pun menjadi gugup dan kewalahan mengendalikan energinya. Jadi Max pun langsung pergi ke toilet untuk menenangkan dirinya. Akan tetapi, itu malah membuat Max makin panik dan bahkan dadanya juga mengeluarkan sinar biru. Alhasil, Max pun buru-buru pamit ke Sofia dan pergi ke hutan menggunakan sepedanya. Di titik inilah, Max sangat tidak terkendalikan dan mulai berteriak kesakitan. Sampai akhirnya, sinar listrik muncul yang merubah semuanya menjadi putih. Scene kemudian menunjukkan keesokan harinya, di mana Max terbangun di tempat tidurnya dan mendapati bajunya sedikit terbakar serta luka di dadanya. Lebih terkejutnya lagi, robot drone yang tak lain adalah Steel tiba-tiba muncul di kamarnya. Steel lalu menjelaskan kalau kemunculannya itu untuk melindungi Max dari apapun yang mencoba membunuhnya. Steel, I am... You are Max McGrath. Same amount of energy. Wait, chronometer. Bersamaan dengan itu, Molly datang untuk membereskan kamar Max. Namun untuk saat ini, Max berusaha menyembunyikan Steel dari siapapun. Max lalu membawa Steel ke hutan. Di situ Steel juga memberitahu Max tentang kekuatannya, di mana Steel bisa membantu Max untuk menyerap kekuatannya jika energi tachyon Max berlebihan, karena energi itu merupakan makanan Steel. Dan jika Max berlebihan energi seperti kemarin, maka Max mungkin saja bisa meledak. Tapi untungnya, kemarin Steel muncul untuk menyerap energi Max dan membawanya pulang, sehingga Max masih hidup sampai sekarang ini. Saat keduanya sedang mengobrol, tiba-tiba muncul beberapa pria keluar dari mobilnya dan bergerak ke arah mereka.
Namun, karena pria-pria itu membawa senjata dan menembakkannya ke arah Steel, jadi Max pun membawa Steel pergi menggunakan sepedanya. Di tengah pelariannya itu, Steel mengingat sekilas kejadian yang kemudian ia hubungkan ke Max, sebab mereka berdua sebenarnya saling terhubung dan bisa dibilang sudah satu paket. Dalam ingatan itu, Max melihat kehidupan ayahnya serta mendapati tentang sesuatu yang disebut sebagai Ultralink. Setelah melihat ingatan Steel, Max lalu menanyakan apa itu Ultralink, dan Steel menjelaskan kalau Ultralink ini sangat berbahaya serta dapat menghancurkan dunia. Tak lama kemudian, Max sampai di sekolah dan ia menyembunyikan Steel di dalam tasnya. Namun, Steel ora bisa menang dan terus bergerak sehingga menarik perhatian para murid lain. Setelah kelas selesai, Max lalu bertemu Sofia yang menanyakan alasan kenapa kemarin Max pergi begitu saja. Max pun menjelaskan kalau kemarin wetenge sakit dan mules serta kepicirit, sehingga ia pun harus cepat-cepat pulang karena toilet di sekolah sangat bau pesing. Meskipun begitu, Max berjanji akan mentraktir Sofia di lain waktu. Max dan Steel lalu lanjut ke lapangan untuk mengobrol, di mana Max bertanya ke Steel tentang ingatannya yang lain. Steel pun memberitahu kalau Ultralink merupakan ras alien yang terus memburu Steel. Steel juga menjelaskan kalau Ultralink mampu memanipulasi elemen dan membuat badai. Bersamaan dengan itu, Max melihat gambaran milik ayahnya dulu yang menampilkan gedung Entek yang sudah terbengkelai. Jadi, Max dan Steel pun langsung pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di gedung Entek yang terbengkelai, Steel menjelaskan ke Max seberapa besar kekuatan Max. Apalagi jika mereka kerjasama, maka mereka mampu menyelaraskan energi Tachyon menjadi energi turbo yang bisa meningkatkan kemampuan fisik. Max lalu mencoba menggunakan kekuatan kecepatannya sesuai arahan dari Steel. Dan ternyata, Max bisa bergerak bebas serta cepat tanpa terjatuh karena Steel juga menjaga keseimbangannya. Selain itu, keduanya lalu bergabung menjadi satu sehingga terciptalah baju sirah seperti pahlawan super. Saat Max mengenakan baju sirah tersebut, ia melihat kenangan Steel tentang ayah Max. Steel pun menjelaskan kalau badai pentil muter yang membunuh Jim bukanlah badai pentil muter beneran, melainkan Ultralink. Setelah mengetahui informasi itu, Max pun pergi ke rumah Miles untuk membicarakan hal ini. Di tengah perjalanannya, Max lalu hampir tertabrak oleh mobil Sofia. Selain itu, sebuah mobil hitam juga terus mengikuti Max. Alhasil Max pun buru-buru pergi meninggalkan Sofia. Dalam pelariannya itu, Max kembali dicegat oleh Sofia. Jadi Max pun meminta tolong ke Sofia agar mengantarnya ke Miles. Selama perjalanan, Max bercerita ke Sofia tentang ayahnya yang meninggal di umur yang muda. Hal ini pun membuat Max kesulitan setelah pindah ke kota ini karena membuat Max semakin ingat dengan ayahnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah Max, di mana Max dan Miles mengobrol secara pribadi. Max lalu meminta rekan kerja ayahnya itu untuk menceritakan lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada ayahnya. Tetapi Miles tidak memberikan banyak informasi. Ia hanya mengungkapkan kalau dulu Jim dan Miles hanya rekan kerja dalam mengerjakan perangkat yang mampu memanfaatkan energi untuk membantu umat manusia. Bersamaan dengan itu, Max tiba-tiba merasakan adanya gelombang energi lain yang datang. Alhasil, Max pun pergi begitu saja meninggalkan Sofia dan Miles.
Max kemudian berlari pulang saat langit sudah gelap. Namun gelombang energi asing itu terus mengikutinya yang ia yakini mungkin itu adalah Ultralink. Max lalu mencoba berlindung di dekat rel kereta api. Tetapi ia malah mendengar suara seorang wanita yang kesusahan menyalakan mobilnya. Alhasil, Max pun menggunakan energi dari tangannya untuk menyalakan mesin mobil tersebut. Di saat itulah, badai besar muncul mengejar Max dan menembakkan serpihan peluru yang menembus kaki Max. Untungnya Max segera sembunyi ke sebuah garasi. Namun tak lama kemudian, badai itu mampu menghempas bangunan garasi tersebut. Di saat itulah, Max melihat secara langsung bentuk Ultralink yang seperti badai, namun memiliki mata merah. Dan ternyata, badai itulah yang dulu membunuh ayahnya. Sampai harinya, Steel muncul dan bergabung dengan Max, sehingga menciptakan superhero berbaju besi. Steel lalu meminta Max agar melawan Ultralink. Tapi belum apa-apa, Ultralink malah melakukan serangan lebih dulu yang mengakibatkan Max dan Steel terpisah. Bersamaan dengan itu, Ultralink mencoba untuk menangkap Max. Namun Steel segera bergabung lagi dengan Max sehingga membuat Ultralink memilih untuk mundur. Setelah itu, Max kembali mendapat vision tentang ingatan Steel, di mana ia melihat kalau Steel sudah mengkhianati ayahnya sejak lama. Namun Steel mengungkapkan kalau ia selalu di sisi Jim dan membantu melawan musuh bersama sang ayah. Tetapi Max tetap tidak percaya. Alhasil ia pun pergi sendirian menuju ke rumahnya. Namun, sesampainya di depan rumah, Max melihat rumahnya dikelilingi oleh orang-orang bersenjata. Alhasil Max pun memilih untuk pergi lagi dan menuju ke rumah Sofia untuk meminta bantuan. Max kemudian meminjam sarung tangan, HP, dan mobil Sofia. Setelah itu, Max langsung menghubungi Miles untuk menceritakan apa yang baru saja terjadi. Miles pun mengungkapkan kalau kejadian ini pernah terjadi sebelumnya yang menimpa ayah Max. Miles juga memberitahu kalau pria-pria bersenjata itu mungkin sudah menangkap ibu Max dan membawanya ke lab lama Jim yang ada di fasilitas Entek yang terbengkelai. Jadi, tanpa berlama-lama, Max pun pergi ke gedung Entek yang terbengkelai tersebut. Sedangkan di sisi lain, Sofia menelpon Molly yang kini baik-baik saja di rumahnya. Sofia lalu memberitahu kalau Max tadi datang ke rumahnya untuk meminjam mobil dan HP-nya dengan keadaan panik. Molly pun menjelaskan kalau semuanya baik-baik saja. Molly lalu berbicara ke sekelompok pria bersenjata yang ternyata merupakan anak buahnya, karena sebenarnya Molly punya kuasa di Entek. Sekelompok pria itu juga mengaku kalau Miles lah yang memerintahkan mereka untuk membunuh Steel. Jadi, Molly pun menyuruh mereka agar menemukan Max. Find my son. Mom? Sementara itu di gedung Entek, Max menemukan kalau Steel telah tertangkap dan dimasukkan ke sebuah perangkat. Lalu, sebuah kilas balik terjadi melalui ingatan Steel, di mana menunjukkan pada malam terjadinya kematian ayah Max. Jadi, di malam itu, lab Entek menghadapi serangan dari Ultralink. Jim lalu masuk ke dalam perangkat yang sudah dirancang untuk menyalurkan energinya ke dalam pertarungan. Namun ternyata, Miles ini berpihak kepada Ultralink. Jadi, ia menggunakan kesempatan itu untuk menguras habis energi Jim dan membunuhnya. Jim lalu menyuruh Steel untuk masuk ke mesin statis sehingga membebani Jim yang akhirnya berakhir meninggal. Stasis, you'll survive the blast. Protect him. He's the only thing that matters. Setelah melihat vision itu, Miles pun muncul dengan menggunakan setelan baju besi merah dan menantang Max untuk duel. Alhasil, pertarungan keduanya pun tak bisa dihindari. Kekuatan Miles yang sekarang ternyata bukanlah tandingan Max, sehingga Max beberapa kali dipukul hingga terjatuh.
Seperti Jim dulu, Miles juga menginginkan energi Max dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam perangkat. Awalnya Max menolak, tapi karena tak ada jalan lagi, Max pun akhirnya menuruti perintah Miles. Tak lama kemudian, Steel terbangun dan Max meminta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Jadi, Steel pun langsung mengambil tindakan untuk bergabung dengan Max dan membentuk baju sirahnya. Kini lawan mereka pun menjadi seimbang, sehingga Miles dan Max melanjutkan pertarungan mereka. Keduanya saling berusaha mengalahkan satu sama lain. Steel kemudian mengaktifkan mode transparan sehingga ia dan Max bisa menyerang Miles tanpa ketahuan. Namun, Miles terlihat sudah menguasai gerak-gerik Max. Alhasil, dengan satu pukulan saja, Miles bisa menjatuhkan Max dan kemudian menyerap energinya. Selang tak lama, sekelompok pria bersenjata muncul untuk menyerang Miles dan melindungi Max. Tapi sayangnya, mereka harus mundur karena terpojok oleh Miles. Setelah itu, Miles lanjut melawan Max lagi dan menjepitnya ke dinding sambil menyerap energi Max. Namun energi besar Max membuat Miles kewalahan sampai akhirnya membuatnya meledak dan membunuhnya. Alhasil, kini pertempuran pun dimenangkan oleh Max dan Steel. Tak lama kemudian, Molly datang untuk membawa Max dan Steel pulang. Sesampainya di rumah, Molly akhirnya menceritakan semuanya tentang Jim ke Max. Dan alasan mereka sering berpindah-pindah tempat karena Ultralink terus mencoba memburu Max karena memiliki kekuatan besar seperti ayahnya. Molly juga memberikan Max kalung dengan liontin batu ponari yang pada saat Max memakainya, maka akan muncul gambar deretan bintang yang diciptakan oleh ayahnya. Max juga menemui Sofia di rumahnya untuk meminta maaf karena selama ini perilaku Max ke Sofia aneh dan selalu menghindar. Dan sebagai ucapan terima kasihnya, Max memberinya gambar Sofia yang ia gambar sendiri. Film kemudian ditutup dengan Max dan Steel yang bergabung lalu terbang mengelilingi kota. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Max Steel. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.